Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan kali ini kita akan belajar materi tentang gemar menolong, gotong royong, dan hidup sederhana pada muatan pelajaran PPKN tema 3 subtema 2. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti tolong-menolong. Yang kedua, siswa dapat memahami arti penting gotong royong. Dan terakhir, siswa dapat menyebutkan contoh perbuatan yang sesuai dengan hidup sederhana. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, maupun kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Sekarang mari kita baca cerita dari Edo, Beni, dan Udin. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Beni menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. Nah, UKS itu singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa oleh dokter. Ya, perbuatan Edo dan Beni menolong Udin itu sangat terpuji. Dari cerita tadi, ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Ya, betul sekali. Karena sikap tolong-menolong adalah sikap baik dan terpuji. Serta saat kita menolong orang lain, kita sudah meringankan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Selain itu, dengan tolong-menolong akan menciptakan kerukunan, suasana yang tentram dan damai, serta dapat memperkuat tali persaudaraan. Sekarang perhatikan gambar di samping. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Kemudian, lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Anak-anak telah mendengarkan cerita tentang warga kampung tempat Siti tinggal. Sekarang apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai ya? Iya, yang pertama, pekerjaan cepat selesai karena dilaksanakan secara bergotong royong. Nah, gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Kedua, gotong royong mengajarkan setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Ketiga, kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Berikut contoh gotong royong di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, di lingkungan tempat tinggal bisa memperbaiki tempat ibadah, membangun jalan, membersihkan selokan. Kemudian di rumah, membersihkan rumah, merawat tanaman, dan membersihkan alat makan. Kemudian selanjutnya di sekolah bisa dengan membersihkan ruang kelas, membersihkan taman sekolah, maupun saat kerja kelompok.
Berikut ini adalah manfaat dari gotong royong. Yang pertama, meringankan beban pekerjaan. Kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Ketiga, mempererat tali persaudaraan. Dan keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Dan yang kelima, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Sekarang, mari kita lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Yang pertama, tentu saja rendah hati. Kemudian, mana lagi ya? Iya, secukupnya. Setelah itu, cermat. Kemudian berbagi dan hemat. Sekarang, mengapa hidup sederhana penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena hidup sederhana mengajarkan orang untuk disiplin dan cermat dalam menggunakan uang. Bukan berarti pelit ya, tetapi lebih kepada menggunakan uang seperlunya saja tanpa menghamburkan uang atau terlalu menghematnya. Berikut adalah manfaat dari hidup sederhana. Yang pertama, dapat berhemat atau tidak boros hingga dapat menabung. Kedua, dapat lebih bersyukur atas yang dimiliki. Ketiga, hidup menjadi lebih tenang. Baik, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga dapat menambah ilmu anak-anak semua di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.